Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Sabtu malam Ahad kali ini di pekan yang keempat di bulan Juni 2024 Masehi. Kembali kita berkumpul bersama dalam majelis taklim kita ini, yang mana pada kesempatan malam hari ini yang bertindak sebagai tuan rumah adalah saudara kita Dery. Semoga kajian ini menjadikan keberkahan di dalam rumah tangga beliau, di dalam kehidupan agama, juga rezeki beliau dan anak-anak beliau menjadikan penuh dengan keberkahan dunia dan akhirat. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak. Pada pertemuan terdahulu sampai kita pada poin pembahasan ke-26 itu tentang akikah. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan poin-poin berikutnya, dimulai poin ke-27, yakni dengan judul khitan. Setelah selesai kita membahas dan barangkali di antara kita sudah mengamalkan hukum-hukum ketika anak itu lahir, dari pemberian nama sampai akikahnya pada hari kelahiran, yakni pada hari ke-7, maka si buah hati kita itu dia telah menjadi manusia yang mempunyai nama yang bagus, yang disyariatkan oleh Rabbul Alamin melalui lisan Rasulnya, utusannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun telah kita tebus dari tergadainya dia itu. Dan maka waktu pun berlalu, ya, sehingga buah hati kita itu telah dapat berjalan menjadi kesenangan kita dan bahkan berlari. Maka tibalah saatnya sekarang kita sebagai orang tua itu berkewajiban untuk mengkhitannya, yakni anak kita itu. Dan ini merupakan fitrah amaliyah, perbuatan. Dan ini menjadi sunnahnya, yakni para nabi dan rasul, dan lain-lain manfaat atau fawaid dan hikmah yang besar. Maka kita akan menjelaskannya insyaallah ta'ala. Dan sebagaimana biasanya, bab ini, bab khitan ini juga terdiri atas beberapa fasal yang berkaitan dengan masalah-masalah dengan khitan ini. Yang pertama, catat, yakni arti khitan menurut bahasa atau lughah dan istilah. Yakni secara bahasa atau lughah, khitan itu diambil dari kata khotona yakhtinu, yakhtunu khotnan al-khitanu, al-khitanatu, yakni asalnya itu al-khotnu,
yang maknanya atau artinya itu adalah al-qat'u, yakni memotong. Yakni memotong bagian yang khusus dari anggota tubuh yang khusus. Itu maknanya khitan. Maka menurut arti ini, bahwa khitan itu ialah memotong atau tempat memotong kulit yang menutup kepala zakar laki-laki, yakni kemaluan laki-laki, dan memotong atau tempat memotong biji kecil dari kemaluan perempuan atau farji perempuan itu. Jadi ringkasnya al-khitan itu maknanya ialah tempat terpotongnya dari bagian kemaluan atau farji laki-laki dan perempuan. Dan dinamakan juga khitan itu adalah tempat bagi khitan. Maksudnya bahwa khitan itu adalah nama bagi suatu tempat. Menurut makna arti ini, bahwa khitan itu adalah kulit atau daging yang tinggal sesudah dipotong. Hal ini berdasarkan hadis, yakni perkataan Aisyah. Berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza jalasa baina su'abi al-arba'i wa massal khitana faqad wajabal ghuslu. Artinya telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang suami duduk di antara 4 cabang istrinya. Apa maknanya? Yakni suami itu sudah berada di atas 4 cabang istrinya itu, yakni kedua tangan dan kedua kaki. Yakni sebagaimana golibnya, golib itu kebiasaannya, yakni suami istri bercampur itu, yakni berjima ya. Dan telah bersentuh khitan dengan khitan. Nah, berarti bersentuhan dua khitan. Ini bahasa kinayah. Kinayah itu permisalan yang sangat halus sekali, ya. Kinayah, ya, yang sangat halus sekali. Ia disebut bersentuh. Maksudnya, padahal maksudnya itu masuknya farji laki-laki ke farji perempuan, tapi ibaratkan dia masuk, menyentuh. Nah, ini halusnya bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak vulgar. Beda dengan kita sekarang. Orang sekarang tuh nggak malu lagi ngomong soal ranjang. Mereka berbicara di forum-forum terbuka soal ranjangnya itu. Gak ada malunya lagi dengan bahasa-bahasa yang vulgar, dan kita mendengarnya saja malu. Bahkan kita sama istri saja kadang istri kita malu. Mereka ngomongannya di depan orang banyak. La haula wala quwwata. Gimana rasa malu itu sekarang? Orang ngomongin soal tempat tidur tuh terbuka, gak ada malunya. Bahkan dengan bini orang, bahkan dengan orang lain, teman kerja. La ilaha illallah. Ini musibah ini sekarang. Karena terbukti sekarang ini. Maka jangan anggap remeh ajaran agama kita, ikhwan. Baru viral ini kan, apa judul film yang lagi viralnya apa? Iparku al-maut, ya kan? Nah, itu kan hadis Nabi. Berbahayanya itu. Dan itu betul, banyak kejadian itu. Ya, kita kembali kita tadi. Jadi apabila telah bersentuh dan telah bersentuh khitan dengan khitan, yakni maksudnya itu al-jima', ya, maka sesungguhnya telah wajib mandi.
Dari sini kita dapat hukum fikih, walaupun tidak keluar sperma seorang suami terhadap istrinya, dia sudah bersentuhan, maluannya itu tetap wajib mandi. Ini dalilnya. Walaupun tidak sampai keluar mani atau sperma itu, ya. Maka di dalam hadis ini, ikhwan dan akhwat, ada dua faedah yang bisa kita sebutkan. Faedah pertama, di dalam hadis ini diterangkan tentang arti khitan, sebagaimana pendapat yang kedua tadi kita sebutkan, yakni kulit atau daging yang tinggal sesudah dipotong dari kepala zakar laki-laki atau farji perempuan, yang dagingnya dipotong sedikit. Ana malu menyebutnya itu. Antum tahu lah ya, paham ya. Malu menyebutnya. Faedah yang kedua, bahwa nama khitan untuk laki-laki dan perempuan sama saja, tidak ada perbedaan. Karena sabda Rasulullah SAW, dan telah bersentuh khitan dengan khitan, yakni kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, yakni kedua-duanya di khitan. Selain dinamakan khitan, untuk perempuan ada namanya al-khabdu. Nanti ada hadisnya itu ya. Orang yang menghitan dia dinamakan khatin bagi laki-laki, khatinah bagi perempuan. Dinamakan juga khafidah. Nah, itu. Sedangkan undangan untuk acara khitan itu dinamakan khitanan. Jadi kalau ada kita undangan nyunatin anak, itu namanya undangan khitanan. Waalaikumsalam. Ya kan, undangan khitanan. Ada nggak antum yang ngitanin anak ngundang? Pernah ada yang belum ya? Hah? Antum ada yang ngitanin anak, ada ngundang ikhwan nggak? Rumah, itu sunnah tuh. Jadi kalau anak dihitan, kita undang orang untuk makan-makan. Antum mau sunat lagi juga undang nggak apa-apa. Canda ya. Jadi kalau anak kita dihitan itu ngundang orang. Namanya undangan itu namanya khitanan. Itu makna secara bahasa, lughah. Apa bahasa ini? Etimologi. Nah, itu. Nah, ini sekarang kita terminologi. Yakni masalah makna secara istilah atau syar'i. Khitan itu yang pertama bagi laki-laki, makna secara syar'inya ialah memotong seluruh kulit yang menutupi ujung kemaluan, yakni kepala zakar, hingga terbuka semuanya. Nah, itu maknanya khitan. Dua, khitan bagi perempuan ialah memotong sedikit bagian kulit atau biji titik-titik yang berada di atas farji. Ya. Nah, kalau perempuan ini bedanya adalah memotongnya itu tidak berlebih-lebihan. Nah, ini khusus perempuan ya. Dalilnya mana? Nah, ini dari Anas bin Malik, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW kepada Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini yakni sahabi yang biasa mengkhitan anak perempuan. Kalau engkau mengkhitan wanita, kata Nabi, potonglah sebagian bijinya itu, jangan engkau potong semuanya. Kenapa? Karena itu bisa ya, kalau dipotong semuanya itu akan membuat apa namanya, dia jadi perikit ya. Jadi apa? Dingin ya. Sedangkan kalau dia memotongnya yakni sebagian kecilnya saja,
tidak berlebihan, tidak memotong semuanya tanpa sampai tak ada sisa lagi, itu akan membuat wajahnya lebih menarik, lebih bagus wajahnya wanita itu, dan juga itu akan lebih menyenangkan bagi sang suaminya itu, ya. Jadi kalau perempuan itu nggak boleh dia dibiarkan saja, dan juga dia tidak boleh terlalu habis. Tapi ada pendapat yang pernah Anda baca itu dilihat kondisinya, bagaimana kondisi ininya perempuan itu. Ya. Oleh karenanya tuh Anda pernah membaca kenapa wanita-wanita kufar itu, terutama luar negeri itu, begitu suaminya keluar dari rumah dia mengundang laki-laki lain. Itu karena syahwatnya yang dia tidak bisa mendung. Dan Islam itu memotong itu, yakni dengan khitan itu, wanita itu dikhitan. Tapi jangan terlalu habis, yakni pertengahan. Yang kedua, tadi maknanya ya. Yang kedua syariatnya itu. Di syariatnya khitan itu. Hadisnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtatana Ibrahimun Nabiyyu alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadum. Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, telah berkhitan, lihat ikhwan, Nabi Ibrahim alaihissalam pada usia 80 tahun. Yakni dengan alat yang biasa dipakai oleh tukang kayu, yakni kampak. Jadi lihat tuh, bayangkan Nabi Ibrahim itu beliau itu alangkah mulianya itu. Allah beri dia ujian tuh yang beragam gitu. Disuruh sunat usia 80 tahun nih, bayangin. Ya kan? Tapi dia samina dapat anak dari istrinya yang kedua, Hajar. Istrinya yang pertama cemburu, suruh pergi. Oh ya Allah, suruh Ibrahim membawa Hajar dan Ismail kemana? Ke Mekah sekarang ini. Tinggalin anak di situ sana, lihat. Coba kalau bini kita suruh itu, aku udah abang, gue tinggal sini katanya. Iya kan? Kata Hajar, iya nggak apa. Ini atas perintah siapa, wahai suamiku? Allah yang minta. Kalau perintah Allah kami ini. Lihat, tempat sepi, berdua sama anaknya. Antum tahu kan kisah Sa'i, siapa Marwah itu nangis siapa? Ismail haus. Lihat. Ketika anaknya besar, apalagi suruh potong lagi. Ya Allah, itu Ibrahim ternyata ini adalah syariat bapaknya para nabi, yakni Ibrahim, yang dia diperintah oleh Allah bersunat, berkhitan usia 80 tahun. Ini hadis Bukhari dan juga Muslim. Ya. Jadi kita tahu dari hadis ini bahwa berkhitan itu adalah sunnahnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, dan tidak ada yang merubahnya itu kecuali orang-orang yang kotor hatinya itu ya, dari orang-orang kafir dan sebagian orang-orang Nasoro ya. Adapun orang-orang terutama orang Arab, mereka sudah tetap berkhitan itu, mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim sampai datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata orang-orang kufar pun sekarang mereka banyak juga berbondong-bondong sunat kita, karena mereka tahu manfaatnya banyak, membuat bersih kita ya kan, membuat lebih nikmat ya kan, betul kan? Yang ketiga, hukum khitan. Apa itu hukumnya khitan itu? Hadisnya an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al fitratu khamsun
al-ikhtitanu wa fi riwayatin al-khitanu wal istihdadu wa fi riwayatin wa halqul anati wa qassus syaribi wa taqlimul azfari wa natful ibti. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau bersabda, fitrah itu ada 5 perkara. Yang pertama berkhitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencukur kumis, ya. Yang ke berapa lagi? 4 menggunting kuku. Yang kelima mencabut atau mencukur bulu ketiak. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan seterusnya. Ya. Jadi hadis yang mulia ini maknanya, yang dimaksud dengan fitrah di hadis ini makna itu sunnah. Yakni kelima macam ini adalah sunnah. Sunnahnya siapa? Para nabi dan rasul. Yakni mereka berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, menggunting kuku, dan mencabut atau mencukur bulu ketiak. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau dalam kitabnya At-Tuffah menjelaskan bahwa fitrah itu ada 2 macam model. Yang pertama fitrah yang berkaitan dengan hati, yakni ma'rifatullah, dan mencintai Allah dan mengutamakan Allah daripada yang lainnya. Dan yang kedua fitrah itu adalah fitrah amaliyah, yakni perbuatan, yakni beberapa di antara yang kita sebutkan 5 hal tadi. Maka fitrah yang pertama itu ikhwan, faedahnya mensucikan ruh dan membersihkan hati. Apa tadi? Yakni berkaitan dengan hati, yakni ma'rifatullah dan mencintai Allah. Sedangkan fitrah yang kedua ikhwan, apa? Faedahnya membersihkan badan. Dan masing-masing dari keduanya, yakni fitrah hati dan fitrah badan, itu saling membantu dan menguatkan. Dan ketuanya dari fitrah badan itu adalah khitan. Jadi alangkah joroknya orang yang tidak berkhitan. Semua ada di situ. Apa kotoran itu, ya kan? Alangkah mengerikannya orang tidak berkhitan itu. Coba Anda bayangkan orang yang berkhitan kemudian tidak mencukur bulu kemaluannya itu. Bahkan kalau kita bab tentang bulu kemaluan dan sunnahnya itu tidak sampai lewat 40 hari, ya kan? Berarti sebulan 10 hari. Cukur kumis juga itu Islam. Ada sebagian pendapat bilang cukur kumis itu tidak sampai habis, tapi cukup yang lewat di bibir, itu seperti Ustaz Hakim dapat seperti itu. Tidak seperti orang agama yang sampai sini melintir-lintir, sampai kalau minum susu lengket, ya kan? Itu Islam enggak. Apalagi kuku. Bukan seorang muslim, bukan tabiat seorang muslim memelihara kuku sampai panjang, lebih panjang dari kuku hewan gitu kan. Jadi berdasarkan hadis tadi ikhwan, yakni 5 fitrah tadi, al-imam, para ulama kita semisal Imam Ibnul Qayyim dengan pendapat yang kuat, maka para ulama juga seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang lain-lain berpendapat bahwa hukum khitan itu wajib. Jadi wajib hukumnya ikhwan. Wajib. Kita akan sebutkan ya. Sebagian saja, nggak semua ya. Yakni kenapa dia wajib? Pertama, khitan itu menjadi fitrah.
yakni fitrah itu sunnah yang sudah ada para nabi dan rasul mengamalkannya bersama umat mereka masing-masing. Dalilnya tadi kita sebut ya. Yang kedua, khitan itu telah jadi sunnah yang telah tetap dan dikenal ma'ruf di zaman kita, yakni zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ini. Diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in terus sampai kita sekarang. Ya. Dalilnya mana? Itu dalilnya tadi, yakni apabila bersentuh kelamin dengan khitan dengan khitan. Yakni dua kelamin yang sudah dikhitan. Waalaikumsalam. Yang ketiga, kenapa diwajibkan ikhwan? Khitan merupakan salah satu syiar Islam yang besar dan nyata. Apa ikhwan? Karena dengan khitan itu terbedalah antara orang muslim dengan orang kafir. Itu membedakannya. Ya. Sehingga kita kenal di kalangan manusia bahwa orang Islam itu berkhitan, sedangkan orang kafir kulub. Itu. Ya. Berkata Al-Imam Al-Khattabi, adapun khitan kebanyakan ulama mengatakan wajib. Dan yang demikian itu karena dia merupakan syiar agama yang dengannya diketahui muslim, yakni berbedakan dengan orang kafir. Ini disebutkan di kitab Tuhfatul Maudud. Oleh karenanya sebagian kita memberi nasihat kepada mu'alaf misalnya yang masuk Islam, setelah dia menyebutkan, saya pribadi ada berapa kali membimbing orang masuk Islam, setelah saya membimbing dia lalu menasihati dia untuk sholat 5 waktu, kemudian nanti bulan Ramadan, pokoknya yang rukun Islam ya, lalu saya menyuruh dia untuk segera khitan. Dia pergi ke mantri atau mantri yang rumahnya. Antum udah dihitan? Sebelum muslim. Oh iya, Masya Allah, lihat itu. Kenapa antum dihitan dulu sebelum muslim? Biar kesian. Nah, Hah? Itu lihat. Ternyata orang non muslim pun mengakui bahwa khitan itu lebih bersih. Ya. Kemudian tadi yang ketiga ya, yang keempat bahwa menjaga dan memelihara diri dari najis itu hukumnya wajib. Dan khitan itu ikhwan, itu sebagai jalan keluar yang dapat mengatasinya. Yakni kebersihan kita dari najis itu makin sempurna. Antum bayangkan kalau orang nggak dihitan. Antum aja sering mencarut pakai istilah kotoran yang ada di situ kan? Itu menunjukkan buruknya itu. Karena apabila kulit yang menutup kepala zakar tadi telah dipotong, maka niscaya najis, segala najis yang tersisa dari air kencing, dari keringat yang di situ, dia tidak akan bertahan dan mengendap di situ. Ya. Sedangkan kulub tidak akan sanggup memelihara diri dari najis. Karena apa? Karena sisanya nempel di situ, tertinggal di situ, tertahan, bahkan mengendap, bahkan bisa menjadi semen. Itu bahasa aja. Berkerak. Iya kan? Itu bahasa Peri berkerak itu kan, bahasa semen. Harusnya Peri yang nyebut semen itu karena dia tukang ya kan. Sedimen, wah itu bahasa lebih keren lagi tuh. Sedimen itu bahasa ilmiah itu ya. Jadi cukup 4 ini Ikhwan. 4 alasan ini yang menunjukkan bahwa khitam itu wajib hukumnya. Dan ini ternyata kewajibannya umum, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya kita masuk poin keempat, yakni kewajiban khitan itu bersifat umum, baik laki-laki maupun perempuan. Tadi alasannya kita sebutkan ya, bahwa Nabi telah bersabda tadi, apabila khitan bertemu khitan. Jadi menunjukkan bahwa kelamin perempuan itu juga di khitan. Ya ini maksud tadi kan hadis kita baca bersetubuh ya, khitan bertemu khitan.
Yang kedua, sabda Nabi SAW kepada sahabiah tadi, Ummu Atiyah itu, kalau kau motong mengkhitan perempuan, tadi sudah sebut, itu menunjukkan bahwa perempuan itu juga dikhitan. Jadi dari hadis ini kita menunjukkan bahwa di zaman Nabi sudah ada tukang khitan perempuan, namanya tadi Ummu Atiyah. Jadi ini menunjukkan juga saat itu sudah dikenal. Nah, kelima, kapan waktunya khitan itu, Ikhwan? Ya. Kalau kita lihat dari dalil-dalil syariat itu nggak ada yang tegas waktunya kapan menyunat anak itu, ya. Ya. Jadi dalam masalah ini tidak ada keterangan syariat satupun dalil yang sahih dan tegas yang menerangkan kapan waktunya seorang anak laki-laki itu dikhitan. Oleh karenanya para ulama pun mereka berbeda pendapat, berselisih menjadi beberapa mazhab pendapat. Ya. Selain mereka sudah bersepakat, yakni tidak melebihi waktu atau melewati waktu dia usia balik, akil balik. Oleh karenanya tidak ada keterangan kapan waktunya, Ikhwan, maka seseorang atau orang tua boleh memilih waktu untuk mengkhitan anaknya itu dari sejak dia lahir dan seterusnya sampai dia akhir balik. Akan tetapi menariknya, Ikhwan, ternyata ada sebagian dalil yang memungkinkan untuk dikeluarkan waktunya itu, waktu mengkhitan itu ada, tapi tidak tegas. Kapan itu? Kapan? Yakni pada usia 7 tahun. Atau sebelumnya, yakni usia 5 tahun atau 6 tahun, asal jangan lewat dari usia 7 tahun. Karena waktu 7 tahun ini adalah yang paling tepat, tapi nggak boleh lebih. Ngapa? Kenapa? Kenapa, Iwan? Karena syariat kita, yakni sabda Nabi SAW, telah mewajibkan kepada kita para bapak untuk memerintahkan anak-anak kita sholat, yakni dimulai usia berapa? 7 tahun. Dan memukul mereka, yakni ketika 10 tahun usianya kalau dia tidak sholat. Ini menunjukkan bahwa sedangkan sholat itu harus suci badan, pakaian dan tempat. Nah, inilah waktu untuk laki-laki. Ya. Ini menunjukkan sama juga perempuan, tapi para ulama mengatakan dalam pembicaraan mereka, waktu khitan bagi sunat bagi perempuan itu dilakukan yakni oleh kaum muslim itu 1 hari atau beberapa hari setelah kelahiran anak perempuan itu. Wallahu ta'ala. Yang keenam, berkhitan ketika dewasa. Apabila seorang laki-laki atau perempuan belum sunat, belum khitan sampai dia dewasa, bahkan sudah tua, disebabkan dia belum tahu hukumnya atau dia baru masuk Islam, ya, ini bukan menunjukkan dia sunat dulu baru masuk Islam, tidak. Bisa saja dia syahadat dulu baru sunat. Maka kewajiban khitan kepada orang yang tua tadi itu, yang belum tahu tadi apa, dia tetap ada dan tidak gugur sampai dia apa melakukannya, yakni khitan itu. Nah, kemudian yang ketujuh, faedah khitan itu pertama mengikuti sunnah Nabi dan Rasul. Yang kedua, tadi syiar agama kita, tadi sudah kita sebut. Yang ketiga, pembeda antara iman dan kafir. Yang keempat, itu khitan itu menjaga kebersihan dan kotoran. Yang kelima, khitan itu menstabilkan syahwat. Ini khusus bagi perempuan, yakni mengendalikan syahwat itu. Tadi sudah kita sebutkan ya, buas perempuan itu kalau dia tidak dikhitan. Tapi kalau dia dikhitan, maka wajahnya cemerlang, ya, dan seterusnya.
Jadi wanita di khitan itu stabil syahwatnya, membaguskan wajahnya, dan yang terutama lebih menyenangkan, memuaskan suaminya apabila bercampur. Wallahu ta'ala alam. Kemudian bab yang ke-28, melumbangi telinga anak perempuan. Apa itu? Tindik. Nah, itu kewajiban kita juga. Kalau antum punya anak perempuan. Anak laki-laki jangan. Antum anak laki-laki jangan tindik dulu. Jadi menindik atau melubangi kedua telinga anak perempuan untuk perhiasannya itu adalah ma'ruf. Jadi sudah terbiasa, sudah dikenal di kita di sejak zaman Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga takrir beliau, persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam ya atas perbuatan para sahabat dan seterusnya. Niscaya kalau itu terlarang beliau akan melarang. Tapi kalau laki-laki tidak, karena itu sifat perempuan. Sedangkan laki-laki tidak boleh meniru wanita. Barangkali ini Ikhwan yang bisa kita sampaikan, yakni dua hal yang berkaitan dengan anak pada bab ke-27 dan 28, yakni mengkhitan anak dan melubangi telinga anak, yakni anak perempuan. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.